Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas tentang salah satu algoritma yang sering digunakan pada klasifikasi atau prediksi, yaitu neural network. Dan untuk video kali ini kita akan fokus membahas salah satu algoritma learning yang sering digunakan pada neural network, yaitu backpropagation. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari neural network, kemudian kita akan melihat gambaran bagaimana algoritma backpropagation ini melakukan learning pada suatu struktur neural network. Nah, neural network ini saya yakin teman-teman sudah tidak asing lagi karena sering terdengar ya di dunia perdataan. Jadi kita ketahui bersama bahwa neural network ini sebenarnya terinspirasi dari struktur jaringan otak manusia makhluk hidup yang di dalamnya terdapat neuron-neuron yang saling terhubung. Nah, bagaimana otak manusia itu bisa bekerja mengolah suatu informasi untuk menghasilkan dan melakukan pembelajaran untuk memberikan suatu output atau aksi terhadap apa yang telah menjadi input pada struktur otak tersebut. Nah, begitu juga dengan neural network. Jadi neural network ini di dalamnya terdapat neuron-neuron atau sekumpulan node-node yang saling terhubung antara node pada satu layer ke node pada layer berikutnya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bagaimana struktur dasar dari neural network, mulai dari input. Jadi di sini ada input X1, X2, dan seterusnya. Kemudian dari input tersebut akan dilakukan suatu fungsi kombinasi. Contohnya adalah penggabungan. Kemudian dari penggabungan ini akan menjadi input untuk menjadi parameter pada suatu fungsi yang disebut dengan fungsi aktivasi. Nah, kemudian output dari fungsi aktivasi ini akan memberikan suatu output berupa klasifikasi atau prediksi. Nah, ketika kita lihat bahwa terdapat node-node yang terhubung antara satu layer dengan layer berikutnya, nah, node tersebut dihubungkan oleh suatu wake. Jadi ketika terdapat koneksi antar satu node dengan terhadap node berikutnya di layer yang lain, nah, koneksi tersebut itu bersesuaian dengan sebuah wake. Jadi di sini bisa dilihat ya, seperti X1 pada fungsi kombinasi itu ada dihubungkan oleh W1, X2 dihubungkan oleh W2, dan seterusnya. Nah, struktur dari neural network tersebut biasa disebut sebagai multilayer feed-forward neural network. Nah, jadi kenapa disebut multilayer? Karena neural network itu bisa terdiri dari beberapa layer. Nanti yang akan saya jelaskan berikutnya. Jadi algoritma backpropagation atau algoritma learning lainnya itu dilakukan pada suatu struktur neural network, yaitu yang biasa disebut sebagai multilayer feed-forward neural network. Jadi algoritma akan secara iteratif melakukan proses learning terhadap berbasis sekumpulan wake yang telah didefinisikan untuk melakukan prediksi berdasarkan kelas label dari data training yang kita berikan. Nah, bagaimana struktur multilayer feed-forward ini? Nah, jadi kalau teman-teman sudah lihat struktur dasar yang saya perlihatkan sebelumnya, yang pertama kita mempunyai sekumpulan data sebagai input, kemudian ada fungsi kombinasi dan aktivasi hingga menghasilkan suatu output. Nah, layer-layer tersebut itu secara garis besar disebut sebagai yang pertama input layer. Nah, kemudian terdiri ada yang disebut sebagai hidden layer, dan yang terakhir yaitu output layer. Nah, dan hidden layer ini bisa terdiri dari satu atau lebih dari satu hidden layer. Nah, ini yang gambaran dari layer-layer yang saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu input layer.
Nah, jadi ketika kita mempunyai suatu input data input yang terdiri dari beberapa atribut atau beberapa variabel dari setiap pada data yang kita miliki. Nah, sekumpulan atribut tersebut itu akan menjadi node-node pada input layer. Nah, jadi di sini diberikan contoh, misalkan X1, maka X1 ini itu bersesuaian dengan satu node pada input layer, dan seterusnya. Jadi misalkan saya mempunyai 3 variabel, nah maka yang pada input layer pada neural network kita itu terdiri dari 3 node. Kemudian layer berikutnya yaitu hidden layer. Nah, di mana hidden layer ini bisa didefinisikan satu atau lebih dari hidden layer. Nah, jadi node-node pada input layer itu kemudian dihubungkan ke hidden layer pertama dan terhubung dengan suatu wake. Jadi kalau di sini kita lihat terdapat 3 hidden layer, 3 node pada hidden layer. Kemudian untuk masing-masing input layer ini terhubung ke setiap node-node pada hidden layer dan dihubungkan oleh suatu wake, yaitu di sini ada X1 misalkan. Jadi node X1 ini terhubung pada node pertama di hidden layer dengan wake W1C. Kemudian terhubung ke node kedua pada hidden layer dengan diberikan wake yaitu atau X2, kemudian terhubung ke hidden layer yang itu yaitu dihubungkan dengan W2C dan seterusnya. Kemudian layer yang terakhir yaitu output layer. Jadi hidden layer ini karena bisa terdiri dari satu atau lebih dari satu layer, maka hidden layer terakhir outputnya akan menjadi input pada output layer. Nah, kenapa? Karena setiap node pada setiap layer di jaringan neural network ini itu saling terhubung, sehingga input pada satu layer itu bisa menjadi output pada layer lainnya dan seterusnya hingga output layer. Nah, sehingga ketika kita berbicara tentang output layer, yang menjadi input di output layer ini adalah hidden layer output dari hidden layer lapisan terakhir. Nah, kemudian pada hidden output layer ini itu akan menghasilkan suatu hasil prediksi. Jadi layer terakhir itu adalah layer yang mengeluarkan output prediksi atau klasifikasi sesuai dengan task yang kita lakukan. Kemudian untuk setiap nilai yang menjadi hasil dari setiap layer itu sesungguhnya adalah implementasi pada suatu fungsi aktivasi seperti yang gambar sudah saya tunjukkan sebelumnya, yaitu non-linear activation function. Nah, nanti ini kita bahas bagaimana proses yang dilakukan dari layer ke layer, nilai yang dialirkan itu seperti apa. Nah, ini terminologi lain yang kita harus pahami dari struktur neural network. Jadi kalau tadi itu struktur layer-layernya, nah ini adalah komponen di dalamnya. Jadi seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa setiap layer ini terdiri dari node-node. Nah, atau misalkan pada input layer ini, input disebut sebagai input unit, yaitu unit yang menjadi node di input layer. Nah, begitu juga dengan layer berikutnya. Node-node pada hidden layer dan output layer biasanya disebut sebagai output unit. Nah, bagaimana kita menyebut struktur neural network ini? Jadi, sebutannya itu biasanya didasarkan pada jumlah layer dari neural networknya. Jadi kalau misalkan
gambar di sini ini hanya terdiri dari satu hidden layer, kemudian ada output layer. Nah, itu biasa disebut sebagai two layer neural network. Jadi yang dihitung layernya adalah layer pada hidden layer dan plus output layer yang sudah pasti ada. Jadi ketika misalkan saya mendefine hidden layernya ini terdiri dari dua hidden layer, berarti kita mempunyai dua hidden layer plus satu output layer. Nah, sehingga akan disebut sebagai three layer neural network dan seterusnya berdasarkan jumlah layer pada hidden layer plus output layer. Nah, dari jaringan ini, karena terhubungkan oleh wake-wake hingga output layer yang menghasilkan suatu prediksi atau klasifikasi, nah dari sinilah akan dilakukan suatu pembelajaran bagaimana hasil yang diberikan itu akan dikoreksi pada jaringan-jaringan yang terhubung ini. Nah, jadi ini gambarannya bagaimana proses learning ya yang ada pada neural network. Jadi ketika kita mempunyai input, input ini akan masuk ke hidden layer untuk diproses, yaitu melakukan penggabungan tadi dan menjalankan suatu fungsi aktivasi berdasarkan wake-wake yang menjadi penghubungnya hingga menghasilkan suatu output prediksi. Nah, jadi di tahap awal itu kita harus mendefinisikan suatu topologi network. Nah, jadi ketika tadi neural network itu terdiri dari input layer, kemudian ada hidden layer, dan seterusnya hingga output layer. Nah, dari sini kelihatan bahwa sebelum melakukan learning, kita perlu mendefine suatu topologi network yang menjadi dasar di mana learning itu akan dilakukan. Nah, jadi kalau input layer tadi, unitnya itu akan menyesuaikan dari atribut yang ada pada data. Kemudian struktur berikutnya yang harus kita define itu yaitu jumlah hidden layer. Nah, tadi kalau pada gambar cuma ditunjukkan hanya satu layer. Nah, bisa saja si pengguna ingin menjalankan proses learningnya ke layer yang lebih dari satu, entah dua, dan seterusnya. Jadi kita perlu mendefine berapa banyak hidden layer yang ada pada jaringan topologi neural network. Kemudian, nah tadi dalam suatu hidden layer itu ada node-node. Nah, jumlah unit-unit ini yang unit atau node ini yang perlu kita definisikan juga. Untuk setiap hidden layer itu terdapat berapa node yang harus didefinisikan. Hingga output layer ada berapa unit, dan ini akan tergantung pada kelas atau klasifikasi yang akan kita jalankan ketika label atau target itu hanya merepresentasikan dua kelas, maka node yang ada atau unit yang ada pada output layer itu hanya satu, karena satu output ini bisa merepresentasikan dua kelas, yaitu kelas 1 atau 0. Tapi ketika kelas yang akan menjadi target klasifikasi atau prediksi kita itu lebih dari dua, maka unit pada output layer itu akan sejumlah banyaknya kelas yang kita gunakan. Jadi kalau misalkan tadi dua hanya ada satu unit, maka ketika kita mempunyai tiga kelas, maka pada output layer itu terdapat tiga not atau tiga unit. Nah, begitu seterusnya. Kemudian satu hal yang perlu diperhatikan juga yaitu input, data input yang akan masuk dalam proses learning. Nah, untuk neural network ini, idealnya setiap nilai input pada data kita itu dilakukan suatu normalisasi, di mana rentang nilainya itu akan berjarak 0 sampai 1. Nah, fungsi normalisasi yang common bisa digunakan seperti misalkan menggunakan min-max. Nah, berikutnya tadi kita sudah mendefine topologi network yang akan kita jalankan itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam bagaimana
suatu struktur neural network itu melakukan learning pada topologi yang sudah didefinisikan. Nah, salah satu algoritma learning yang biasa digunakan pada neural network itu adalah backpropagation. Jadi, sudah tadi kita melihat bahwa struktur neural network itu adalah sekumpulan unit yang terhubung mulai dari input sampai output, dan setiap koneksi tadi itu mempunyai suatu wake. Nah, jadi intinya dari proses learning yang dilakukan pada neural network itu adalah bagaimana suatu jaringan ini belajar untuk mengadjust wake yang sudah terhubung pada tahap inisiasi, sehingga hasil prediksi itu bisa memberikan hasil yang benar. Nah, jadi inti dari proses learning yang dilakukan yaitu mengadjust wake. Jadi ketika tadi kita sudah menginisiasi suatu wake secara random, kemudian kita mendapatkan nilai prediksi. Nah, dari situ kita bisa melihat apakah sejauh mana prediksi yang diberikan itu bisa memberikan prediksi yang benar terhadap kelas atau label atau suatu nilai tertentu. Nah, disinilah ketika kita mendapatkan gap tertentu antara nilai aktual versus prediksi, maka yang akan dilakukan oleh algoritma learningnya adalah mengadjust weight tersebut sedemikian rupa supaya hasil prediksi yang akan dikeluarkan berikutnya itu sudah mendekati nilai aktualnya. Nah, jadi proses learningnya itu dilakukan secara iteratif atau berulang-ulang, mulai dari memproses dataset tadi dari input layer ke output layer sehingga kita mendapatkan suatu prediksi awal, kemudian akan dilakukan perbandingan atau komparasi antara hasil prediksi network tersebut untuk setiap recordnya terhadap nilai aktual. Jadi ketika kita mendapatkan gap tadi antara aktual versus prediksi, nah, wake itu akan dimodifikasi sedemikian rupa supaya kita bisa meminimalisir si gap tadi, atau biasanya contoh paling realnya adalah mean square error ya, yang bisa menggambarkan bagaimana gap antara aktual versus prediksi. Nah, sehingga disinilah backpropagation itu berperan, yaitu meminimalisirkan error yang terjadi antara aktual versus prediksi. Nah, modifikasi tersebut itu dilakukan pada arah sebaliknya. Jadi nanti saya berikan simulasi yang kita sebut sebagai backward direction. Nah, jadi ketika tahap awal dari pembelajaran ini adalah mengeluarkan nilai prediksinya. Kemudian dari nilai prediksi ini akan dimodifikasi dengan cara backward direction atau arah sebaliknya. Jadi kalau tadi saya jelaskan proses itu dari input ke output yang mengeluarkan prediksi, nah backward ini akan dilakukan di arah sebaliknya, yaitu dari layer output kembali ke layer sebelumnya. Nah, bagaimana tahapan dari algoritma backpropagation? Nah, yang pertama yaitu menginisiasi wake-nya. Jadi, wake di tahap awal atau iterasi awal itu di-generate secara random. Nah, jadi sesuai dengan topologi jaringan yang sudah kita definisikan, nah setiap koneksi antar node-node tadi itu di-generate suatu wake secara random. Nah, kemudian berdasarkan wake-wake tersebut, dari dataset pada input layer, dataset akan masuk ke input layer, kemudian untuk setiap hidden layer tersebut, itu akan dilakukan suatu proses komputasi, dan yaitu memberikan fungsi linear kombinasi terhadap input-input yang sudah diberikan. Jadi data kita yang didefinisikan pada input layer itu akan dilakukan suatu proses komputasi dengan memasukkan pada suatu fungsi linear kombinasi. Nah, jadi ini
fungsi yang dilakukan. Jadi misalkan pada suatu unit C ini merupakan hidden atau output layer. Nah, jadi bagaimana di dalam hidden layer itu melakukan suatu perhitungan fungsi kombinasi atau fungsi penggabungan tadi untuk menghasilkan linear kombinasi dari setiap node pada input atau uh, input yang masuk pada node tersebut. Nah, yaitu yang pertama wake dari koneksi unit I, yaitu yang berada di layer sebelumnya terhadap unit pada layer terkait. Dikali output dari unit I sebelumnya pada previous layer. Jadi output dari layer sebelumnya pada unit tertentu itu dikalikan dengan wake-nya. Dan ini dilakukan penggabungan dari setiap wake atau koneksi input terhadap input satu layer sebelumnya ke input pada layer terkait. Nanti saya akan berikan simulasi di akhir. Kemudian ditambahkan dengan suatu nilai bias untuk setiap unit yang didefinisikan. Nah, jadi ini struktur ini sudah saya gambarkan ya di slide sebelumnya, kita skip. Nah, kemudian setelah melakukan perhitungan fungsi kombinasi tadi, jadi yang dilakukan berikutnya yaitu memasukkan hasil fungsi penggabungan tadi ke dalam suatu fungsi aktivasi. Nah, jadi ada beberapa fungsi aktivasi yang bisa digunakan pada neural network. Nah, jadi dan yang paling umum biasanya digunakan yaitu fungsi aktivasi sigmoid. Nah, jadi di sini akan diberikan contoh salah satu fungsi aktivasi yaitu sigmoid. Nah, kalau kita menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, nah ini rumusnya ya, 1 per 1 plus E pangkat input dari C, yaitu input pada layer suatu unit C. Nah, kemudian langkah berikutnya ketika kita sudah melakukan ini pada setiap layer hingga menghasilkan suatu output, nah langkah berikutnya yaitu melakukan backward blending, yaitu pembelajaran dengan arah sebaliknya, yaitu dengan melakukan update terhadap wake tadi dan biasnya ya. Nah, jadi di sini akan kita lihat sejauh mana sih error yang dihasilkan pada output layer, kemudian error juga yang dihasilkan pada setiap node di hidden layer-nya. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan angka prediksi pada output layer, nah maka kita bisa mendapatkan error pada output tersebut. Nah, yaitu dengan rumus berikut ya. Jadi nilai aktualnya kemudian dikalikan 1 kurang nilai aktual dikalikan dengan nilai target dikurang nilai prediksinya. Nah, kemudian kita akan menghitung error yang terdapat pada unit-unit di hidden layer. Nah, jadi setiap layer atau setiap unit pada layer-layer baik itu hidden atau output itu sebenarnya terdapat suatu error yang bisa kita hitung. Jadi kalau rumus pertama ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung error pada output layer. Nah, rumus yang kedua ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung error pada layer sebelum output, yaitu hidden layer. Nah, jadi di sini ketika kita lihat output layer itu terkoneksi dari beberapa unit. Nah, maka di sini output error yang dihasilkan itu juga merupakan penjumlahan dari error di setiap
unit tersebut, unit yang terhubung dengan suatu unit di hidden layer terkait. Nah, jadi ketika backward dilakukan backward learning atau pembelajaran dengan arah terbalik ini, nah seperti saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa tujuannya adalah kita ingin meminimalisir error yang dihasilkan atau menuliskan misalnya MSE yang didapatkan pada output layer tadi. Nah, jadi nilai dari wake yang sesungguhnya sehingga sedemikian rupa supaya bisa meminimalisir error tadi itu belum kita ketahui. Nah, di proses back propagation atau backward learning inilah dilakukan. Nah, jadi bagaimana dari error yang dari wake yang kita punya saat iterasi tertentu, misalkan iterasi pertama itu bisa di-adjust supaya kita bisa meminimalisir error yang sudah didapatkan pada iterasi tersebut. Nah, jadi di sini digambarkan misalkan error saat ini itu kita ada di W1L. Sementara error minima wake maaf, jadi W1L ini adalah wake saat ini dengan error yang sudah dihitung. Nah, kita wake yang ideal yang ingin kita capai itu adalah W bintang. Jadi W bintang ini adalah wake ideal yang bisa meminimalisir error dengan optimal. Nah, jadi misalkan W1 ketika kita wake kita berada di W1L ini, nah berarti kita perlu memperbesar wake-nya untuk menuju ke wake ideal tersebut. Nah, disinilah kita perlu melakukan adjustment. Nah, begitu juga ketika wake kita berada di W1R, nah maka berarti adjustment yang dilakukan itu adalah mengurangi nilai wake tersebut supaya bisa mendekati W bintang ini atau wake yang ideal. Nah, jadi proses itu yang dilakukan oleh backward learning. Jadi bagaimana melakukan justifikasi wake untuk menuju ke wake bintang yang diharapkan. Nah, jadi bagaimana kita bisa melakukan adjustment tadi, adjustment terhadap wake-nya. Nah, yaitu dengan melakukan perhitungan yang dilakukan yaitu learning rate. Nah, ini kan kita sudah dapat error ya, dan kemudian outputnya di suatu unit. Jadi, ada suatu parameter yang disebut sebagai learning rate. Jadi learning rate ini sebenarnya adalah suatu konstan yang kita definisikan di awal, sehingga yang membantu sebenarnya sejauh mana sih perpindahan adjustment tadi. Jadi, nah kita lihat di sini menuju W1L ke W bintang. Jadi ada suatu proses adjustment atau perpindahan dari W1L ke W bintang ini. Nah, proses perpindahan itu diatur oleh learning rate. Jadi sejauh mana dari W1L ini bisa pindah ke W bintang. Nah, misalkan kalau learning rate-nya kecil, berarti mungkin perpindahannya itu akan sedikit-sedikit untuk menuju ke W bintang ini. Tapi kalau learning rate-nya tinggi, ya berarti bisa saja dia pada saat proses adjustment malah melebihi dari W bintang ini. Nah, itu ditentukan oleh learning rate yang kita definisikan. Jadi, laju pembelajaran lah. Kalau kita Indonesia kan seberapa cepat sih, seberapa jauh dia akan melangkah dari proses adjustment tadi. Nah, jadi ini formula yang digunakan ketika ingin mengadjust dari wake yang sudah ada pada iterasi tertentu. Jadi ini WIJ, rumus kedua ini adalah proses memperbaharui wake yang sudah ada berdasarkan dengan sigma WIJ, yaitu adjustment yang diperkirakan. Nah, jadi nanti saya akan berikan simulasinya. Kemudian
Jadi proses learning ini kan adalah suatu proses yang bolak-balik ya tadi. Ketika memprediksi, setelah itu dari hasil prediksi itu akan dilihat errornya seperti apa, kemudian dari error tersebut akan diperbaharui wake-nya. Nah, itu dilakukan dengan suatu iterasi atau proses yang berulang-ulang. Jadi pembaharuan wake tadi itu tidak hanya dilakukan sekali saja, tapi bisa dilakukan berulang-ulang sesuai dengan apa yang kita definisikan. Nah, proses tersebut, proses pembelajaran tadi itu juga diatur oleh suatu kondisi terminating atau kapan sih proses ini harus berhenti dijalankan. Disebut terminating condition ya. Nah, proses learning ini bisa terminate ketika error yang dihasilkan itu sudah uh, sudah berada di bawah threshold yang kita tentukan. Nah, jadi pada tahap awal learning kita bisa mendefinisikan error sejauh mana misalkan MSE atau SSE yang ingin kita capai thresholdnya, sehingga ketika proses learning dilakukan dan sudah berada di bawah threshold tersebut, maka proses learning ini akan bisa di-terminate. Atau kondisi berikutnya yaitu ketika persentase dari misklasifikasi itu sudah di bawah threshold juga. Nah, ini juga sebenarnya kurang lebih mirip ya dengan ketika kita mendefinisikan suatu mean square error. Atau kondisi lainnya yaitu ketika iterasi yang dilakukan itu sudah melewati batas iterasi yang dijalankan. Jadi kita juga bisa membatasi proses iterasi yang dilakukan oleh neural network ini sebanyak apa. Karena hal itu pasti berhubung dengan proses komputasinya, beratnya performa komputasi yang dijalankan. Jadi misalkan ketika kita men-set jumlah iterasi yang akan dijalankan yaitu 100. Nah, jadi ketika 100 iterasi ini sudah dicapai, maka prosesnya akan determinate walaupun error yang dihasilkan itu belum mencapai error minimum yang kita define. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu kondisi untuk terminate. Nah, ini tadi yang maksud saya dalam suatu topologi neural network itu dilakukan dua proses, yaitu yang pertama feed forward, di mana proses tersebut itu ada menghasilkan suatu angka prediksi atau klasifikasi. Nah, kemudian ketika backward itu adalah bagaimana kita melakukan adjustment terhadap weight untuk meminimalisir error tadi atau biasa disebut to reduce loss ya, karena ketika membandingkan antara aktual versus prediksi itu sebenarnya dilakukan suatu perhitungan calculated loss menggunakan loss function tertentu. Nah, salah satunya itu bisa digunakan yaitu mean square error atau sum square error. Nah, jadi ini ya teman-teman bisa lihat mulai dari input layer, kemudian menuju ke hidden layer, dari hidden layer pertama, kemudian ke hidden layer kedua, hingga menghasilkan suatu output pada output layer. Setelah itu didapatkan suatu gap. Nah, jadi dia akan melakukan pembelajaran balik dari output layer ke hidden layer yang terhubung dengan output layer pertama untuk mengadjust wake-nya, kemudian kemudian mundur ke hidden layer pertama, itu di-adjust lagi wake yang terhubung ke hidden layer tersebut hingga sampai kembali ke input layer untuk mengadjust wake-nya lagi. Kemudian nanti ketika akan didapatkan wake baru. Nah, wake baru itu akan dijalankan feed forward learning lagi. Forward learning lagi untuk menghasilkan suatu prediksi baru berdasarkan wake yang sudah diperbaharui. Nah, nanti hasil prediksi itu akan dilakukan perhitungan lagi, perhitungan aktual versus prediktifnya untuk mengadjust wake, yang baru. Nah, jadi feed forward learning
plus backward learning itu kita anggap sebagai satu iterasi. Nah, jadi kalau 2 iterasi berarti forward, kemudian backward, forward, backward lagi. Nah, itu yang dianggap sebagai 2 iterasi. Nah, ini contoh kalkulasi yang supaya memperjelas apa yang dilakukan oleh backpropagation. Bagaimana algoritma backpropagation itu bekerja. Nah, ini teman-teman bisa lihat, misalkan di sini ada 3 input, 3 variabel x1 sampai x3. Ini dicontohkan satu record. Nah, jadi x1, x2, x3, kemudian di sini ada satu hidden layer yang di dalamnya itu terdiri dari 2 unit atau 2 node. Nah, kemudian layer yang terakhir, yang satu ini adalah output layer. Nah, setiap layer itu dihubungkan oleh wake. Jadi, misalkan x1 terhadap hidden layer unit pertama itu ada W14, kemudian W15 itu yang menghubungkan ke unit kedua di hidden layer berikutnya. Nah, ini bisa dilihat ada W14 itu 0,2 dan seterusnya. Ini adalah nilai yang di-generate secara random pada iterasi pertama. Kemudian langkah berikutnya yaitu melakukan penggabungan atau summarize tadi dan dihitung menggunakan fungsi aktivasi. Nah, jadi saya beri contoh misalkan dari X1 ke unit 4 di hidden layer pertama. Jadi yang pertama W14 karena di penghubungnya adalah W14. W14 ini 0,2. Jadi 0,2 kemudian X1. Jadi X1 dikali 0,2. X1 ini 1 dikali 0,2 yaitu 0,2. Kemudian berikutnya yaitu yang ke unit 4 ini juga adalah W24, X2 W24. Kita lihat W24 0,4 dikali 0. Nah, berarti nilainya 0 ya. Terus yang ke unit 4 ini lagi ada W34. Nah, berarti W34 min 0,5 dikali X3-nya 1. Di plus ada bias di unit 4 yaitu minus 0,4 didapatkan min 0,7. Kemudian 0,7 ini menjadi parameter untuk dimasukkan ke fungsi aktivasi yaitu 1 per 1 plus E pangkat 0,7 sehingga didapatkan 0,332. Jadi unit di 4 ini bernilai 0,332. Nanti 0,332 inilah yang akan diproses lagi menuju ke unit yang ke-6 dan seterusnya. Jadi semua konektor ini, semua unit ini akan dihitung berdasarkan konektor di setiap yang menghubungkan antar layer. Nah, kemudian ini contoh dari penghitungan errornya. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat ya. Jadi, perhitungan error itu yang pertama dilakukan pada unit 6 sebagai output layer. Nah, di sini kita akan dapat suatu nilai error pada unit 6, kemudian error pada hidden layer yaitu unit 4 dan 5 itu juga dihitung berdasarkan rumus di slide sebelumnya. Nah, berdasarkan error ini itu akan didefinisikan wake baru. Nah, nanti wake baru ini yang akan digunakan pada iterasi setelahnya untuk melakukan prediksi kembali. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran bagaimana neural network itu bekerja dengan algoritma backpropagation. Kemudian ini ada beberapa kelemahan dan keuntungan dari penggunaan neural network. Jadi kelemahan yang paling menonjol dari neural network ini adalah proses trainingnya yang membutuhkan waktu yang lama, terutama jika hidden layer dan hidden layernya itu didefinisikan banyak, kemudian node-node yang atau unit-unit yang didefine juga pada setiap hidden layer. Nah, semakin banyak layernya dan semakin banyak unit-unit pada hidden layer,
Nah, itu juga akan mempengaruhi lamanya proses learning akan dijalankan. Walaupun dengan harapannya dengan semakin banyak layer yang kita definisikan, kemudian not pada setiap layer itu juga didefinisikan banyak, harapannya proses learningnya itu bisa menangani berbagai kompleksitas pola data yang ada. Nah, tapi resikonya adalah waktu menjalankan algoritma yang lebih lama. Kemudian membutuhkan parameter-parameter tertentu pada saat uh, di awal proses sebelum melakukan learning. Nah, yang yaitu khususnya mendefine topologi tadi. Nah, jadi parameter-parameter ini yang harus didefine karena parameter tersebut menentukan bagaimana learning akan dijalankan. Nah, ini juga merupakan salah satu kelemahan karena kita perlu melakukan simulasi, beberapa kali simulasi untuk mendapatkan parameter yang fit terhadap yang dapat menghasilkan hasil terbaik pada dataset kita. Nah, yang poin berikutnya yang menjadi kelemahan yaitu poor interpretability. Nah, jadi neural network ini dikenal sebagai suatu proses black box. Nah, di mana kita tidak bisa menginterpretasikan proses yang dijalankan di dalamnya. Jadi kita hanya mengetahui bahwa outputnya sekian. Nah, tapi kita tidak bisa menginterpretasikan model yang dihasilkan. Jadi, kalau teman-teman bandingkan dengan algoritma sebelumnya yaitu decision tree, nah decision tree sangat mudah untuk diinterpretasikan oleh manusia karena berupa aturan-aturan if dan rules. Jadi, modelnya itu bisa kelihatan. Nah, kebalikannya dengan neural network. Nah, neural network ini sulit diinterpretasikan. Jadi bagaimana proses adjustment weight itu dilakukan, kemudian apa yang terjadi pada setiap hidden layer-nya. Nah, itu adalah merupakan suatu proses yang black box, jadi tidak bisa diinterpretasikan. Kemudian ada kelebihan-kelebihan, yaitu yang pertama itu toleransinya terhadap noisy data itu sangat baik. Kemudian bagaimana kemampuannya bisa mengklasifikasikan pola-pola yang belum di training sebelumnya. Kemudian sangat cocok untuk continuous nilai input yang bersifat kontinu dan memang sangat banyak digunakan untuk ini ya untuk berbagai jenis case di dunia nyata seperti pattern recognition untuk pengenalan pola tulisan dan sebagainya. Neural network ini sangat ini ya sangat banyak untuk diimplementasikan ke case-case yang beragam. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran untuk neural network kali ini. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau ada bagian-bagian yang kurang jelas, itu kita akan bahas ke sesi Zoom. Sebagai tambahan, nanti kita juga akan melihat dari neural network ini sebenarnya apa sih yang disebut sebagai deep learning, kaitannya seperti apa antara neural network dengan deep learning yang sangat hype ya untuk saat ini tuh paling sering digunakan untuk berbagai case. Oke, cukup sekian untuk pembahasan neural network hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.